Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya ke pelajaran kimia di larutan penyangga. Nah, sebelumnya untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini ada yang nggak masuk? Hadir semua ya? Ya, oke, kalau hadir semua. Jadi hari ini, jadi kan pertemuan kemarin kita udah belajar bagaimana konsep larutan penyangga, bagaimana sifat larutan penyangga, bagaimana rumus-rumus yang digunakan, bagaimana cara menentukan pH dalam konsepnya di kehidupan sehari-hari ya. Nah, karena kemarin kita udah belajar, juga kemarin masih ingat kan cara menentukan logaritmanya? Masih ingat kan? Nah, oke. Baik, kalau misalkan udah ingat, nanti kita akan masuk ke materi untuk menentukan pH perhitungan penyangga asam. Nah, sebelumnya untuk memulai atau mengingat, merefresh ingatan kalian kembali, kalian tahu nggak sih larutan penyangga itu kalau di kehidupan sehari-hari berfungsi di mana? Belum tahu? Belum. Nah, jadi larutan penyangga itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada di dalam darah. Nah, kalian pasti kepo kan? Pasti kalian bertanya-tanya, itu gimana sih? Iya kan? Nah, nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan di pembahasan yang paling akhir. Nah, sebelumnya kita tadi akan menjelaskan dulu perhitungan pH penyangga asam dan basa ya. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama itu menentukan pH larutan penyangga asam. Yang kedua menentukan larutan penyangga menentukan pH larutan penyangga basa. Nah, yang ketiga itu adalah menjelaskan bagaimana larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk masuk ke soal yang pertama, di sini ada contoh larutan yang berasal dari campuran asam lemah dan garam atau basa konjugasinya. Oke, nah untuk memulainya, ini Ibu punya soal nomor 1. Hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 100 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 200 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. Nah, diketahui udah ada nih nilai KaCH3COOH-nya sebanyak 10 pangkat min 5. Nah, oke, sekarang untuk menyelesaikannya bagaimana? Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu ada volume CH3COOH-nya berapa? 0,1 molar. Volume 100 ml. Iya, betul, 100 ml. Nggak apa-apa ya, karena masih belajar. Nah, terus untuk konsentrasinya, konsentrasi CH3COOH-nya berapa, anak-anak? 0,1 molar. Iya, betul, 0,1 molar. Kemudian apa lagi yang diketahui? Ini, garam atau basa konjugasinya. Ada volume CH3COONA. Itu berapa? 200 ml. Oke. Nah, kemudian untuk konsentrasi CH3COONA itu ada berapa, anak-anak? Yang ini? 0,1 molar. Betul. Nah, sekarang Ka-nya tadi diketahui bahwa Ka CH3COOH itu berapa? 10 pangkat min 5. Oke, betul. Bagus ya. Nah, udah gini berarti yang ditanyanya apa tadi? pH ya. Tadi disuruh hitung pH. Oke. Nah, kita masuk ke cara pengerjaan. Untuk cara pengerjaannya, jawab. Nah, nanti kalian tentuin dulu nih rumus, karena di sini udah ada kata kunci Ka, berarti itu ada asam lemahnya. Maka yang dicari adalah ion H+.
betul. Ion H+ itu rumusnya adalah Ka, betul. Kemarin kita udah belajar kan ya, Ka kali mol asam lemah dibagi basa konjugasi. dibagi Basa basa konjugasi. konjugasi. Oke, kita keep dulu ya anak-anak. Nah, sekarang karena di sini yang diketahui adalah volume konsentrasi volume asam lemah dan volume garam atau basa konjugasinya. Nah, kemudian kita cari dulu berarti mol asam lemah. Mol asam lemah yang ada di sini adalah yang CH3COOH. Nah, berarti nanti untuk mencari mol asam lemahnya itu dengan mengalihkan antara apa? Volume dan konsentrasi. Volume kali konsentrasi. Tadi volumenya berapa? 100 ya. 100 mili, konsentrasinya 0,1 molar. Oke. Kalau dikalikan ini jadi berapa? 10 mili mol. Ya, betul. Ini mol ya, karena dikali mili. Nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini berarti kan Ka tadi udah diketahui. Kemudian mol asam lemah tadi ini udah ya. Nah, berarti yang kurang tinggal ini apa? Basa konjugasi. Nah, basa konjugasi itu didapatkan dari garam ini. Nah, karena di sini kita di sini aja dulu lah ya. Kita uraikan dulu. CH3COONA akan terurai menjadi CH3COO- ditambah Na+. Nah, tadi kita ketahui bahwa volume CH3COONA itu 200 mili dan konsentrasi CH3CONA itu 0,1 mili. Nah, caranya sama. Tadi untuk mencari mol itu kita harus mendapatkan mengalihkan dulu antara volume sama konsentrasi. Jadi di sini mol CH3COOH sama dengan COONA. Tadi ini 200 mili kan? Iya. Kali 0,1 molar. Oke. Berarti jadi 20 mili mol. Sip. Nah, kita ketahui bahwa mol CH3CONA di sini itu 20 milimol. Karena di sini koefisiennya udah sama, udah setara reaksinya, maka sama juga berlaku untuk mol CH3CO- itu sebanyak 20 milimol. Na plusnya juga 20 milimol, sama ya. Nah, yang dimaksud tadi yang belum ketemu ini kan basa konjugasi. Nah, yang dimaksud basa konjugasinya di sini adalah ini ion CH3COO- sebanyak 20 milimol. Oke, jadi ion mol CH3COO-nya udah ketemu nih sebanyak 20 mili. Oke. Bagus. Ini hapus dulu ya untuk mengerjakan yang ini. Oke. Ayo kita masukin H+. Ka-nya berapa? 10 pangkat minimal. Iya. Mol asam lemahnya berapa? 10 10 milimol. Per basa konjugasinya berapa tadi ini? 20. Bagus. Oke. Nah, ini ada yang sama kan di atas sama di bawah? Dicoret ya. Bisa dicoret karena dibagi. Nah, ini 0 juga bisa dicoret. Oke. Nah, sekarang ini 1 dibagi 2 berapa? 0,5 kali 10 pangkat min 5. Iya, karena tadi yang tersisa adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita udah dapatkan nih konsentrasi H+-nya.
0,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, sebenarnya ini itu bisa dijadikan sebagai perpangkatan. Jadi dalam bentuk pangkat maksudnya. Jadi 5 bisa diubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 dikali ini sisanya berapa? 10 pangkat min 5. Oke. Nah, berarti ion H plusnya itu sama dengan 5 kali, karena di sini udah sama, berarti nanti pangkat yang di atas itu ditambahkan. Jadi 5 kali 10 pangkat min. 6. Nah, betul. Oke, udah paham sampai sini? Oke. Nah, bagus. Ada yang tidak dimengerti sampai sini? Udah. Ada tidak? Oh, udah mengerti sampai sini berarti? Mengerti. Oke. Nah, berarti kita udah ini nih. Udah ketemu H plusnya. Nah, tinggal konsentrasi H plusnya. Tinggal kita masuk ke hitungan pH. Nah, pH itu di situ. Ini hapus dulu ya. Ini udah dicatat? Udah. Udah. Oke. Nah, jadi ini tadi kan konsentrasi H plusnya udah kita ini ya, udah kita temukan ya. Berarti ketika masuk ke pH itu rumusnya apa? Minggu kemarin kita belajar min log H plus. Oke. pH sama dengan min log konsentrasi H plusnya berapa? 5 kali 10 pangkat min 6. Bagus. Nah, berarti pH. Nah, kemarin kita udah belajar juga kan konsep logaritma itu seperti apa. Berarti yang ada di sini, yang menjadi pangkat di sini, kedepankan itu menjadi nilai plus. Berarti jadi angka 6, sisanya min log 5. Min log 5. Oke. Berarti nah 6 jadi pH itu sama dengan 6 min log 5 itu berapa? 0,7. 0,7. Oke. Jadi kita bisa simpulkan 6 dikurangi 0,7 itu berapa? 5,3. Nah, udah sampai sini nih, karena kita tadi di awal itu mencarinya pH kan, berarti pengertian kita sampai di sini di pH. Berarti untuk soal yang pertama, pH campuran yang dihasilkan adalah sebesar 5,3 ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Udah paham semuanya? Paham. Kita udah belajar tentang ini ya, menentukan pH larutan dari larutan asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, untuk yang kedua, karena kita dulu udah belajar konsepannya minggu kemarin, nanti kalian mengerjakan soal saja ya untuk menghitung pH larutan penyangga basa dan dari asam konjugasinya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu aplikasi atau penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih memahamkan kalian, nanti ibu kasih waktu untuk diskusi ya. Nanti kalian membentuk kelompok, nggak apa-apa, berdua sekelompok juga nggak apa-apa. Nanti kalian cari satu aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Oke, ibu kasih waktu 10 menit. Oke, nanti setelah itu ada perwakilan seorang yang menyampaikan hasil diskusinya. Oke? Oke. Jadi tadi udah ketemu aplikasi penerapan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Udah. Oke, sekarang kelompok mana nih yang mau tampil dulu? Kelompok saya, Bu. Nah, oke. Siapa yang mau menyampaikan? Oke. Larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ini, Bu. 3. Sistem penyangga asam amino atau protein. Asam amino mengandung gugus yang bersifat asam dan gugus yang bersifat basa. Oleh karena itu,
asam amino dapat berfungsi sebagai sistem penyangga di dalam tubuh. Adanya kelebihan ion H+ akan diikat oleh gugus yang bersifat basa, dan jika ada kelebihan ion HO- maka akan diikat oleh ujung yang bersifat asam. Dengan demikian, larutan yang mengandung asam amino akan mempunyai pH relatif tetap. Nah, oke, tadi udah tampil ya kelompok Raya. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, jadi bagus ya tadi pemaparannya. Benar bahwa aplikasi dalam larutan penyangga itu salah satunya ada di dalam tubuh kita, yaitu sistem yang ada di metabolisme protein. Nah, jadi di protein juga itu tuh harus ada semacam penyeimbang pH untuk selalu stabil gitu pH proteinnya. Nah, dimana pH protein yang ada di dalamnya itu nanti asam amino atau proteinnya itu nanti akan ketika ada kelebihan asam nanti akan gugusnya akan berikatan dengan basa. Nah, sebaliknya ketika ada kelebihan basa nanti gugus asam proteinnya itu akan asam aminonya nanti itu akan berikatan dengan si asamnya gitu ya. Oke, selain itu Ibu punya contoh lain nih aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam darah. Nah, kalian pasti mengenal kan darah itu kayak gimana. Ketika kalian luka itu nanti kan suka keluar darah ya. Pasti pernah nggak ngerasain kayak nggak sengaja ketelan atau gimana itu kan rasanya tuh rada-rada asam gitu ya. Nah, oke. Jadi dalam darah itu kita punya zat penstabil berupa H2CO3 atau HCO3-. Nah, jadi di dalam darah itu ketika ada sesuatu yang memang kelebihan di dalam metabolisme darah itu, ketika kelebihan asam, nanti sistem di dalam darah itu akan menyesuaikan menjadi ion menjadi rada kebasaan gitu ya. Jadi nanti pH di dalam darah itu akan tetap stabil. Nah, mari kita tulis reaksi atau direaksikan dalam papan tulis ya untuk lebih pahamnya. Nah, jadi ketika nanti di sini ada di dalam darah kelebihan ion H+ lebih ion H+. Nah, maka nanti itu ion H+ itu akan berikatan dengan H2CO3-. Akan berikatan dengan HCO3-. Nah, nanti reaksinya akan seperti ini. H+ ditambah HCO3- menjadi H2CO3-. Nah, jadi nanti ketika di dalam darah kelebihan ion H+ yang mana nanti akan bersifat lebih asam akan ditangkap atau bereaksi dengan ion HCO3-. Nah, di mana nanti ion H+ ditambah HCO3- menghasilkan H2CO3. Maka di dalam darah itu pH-nya akan stabil sekitar pH-nya itu sekitar 7,4. Nah, sebaliknya ketika di dalam darah itu kelebihan ion OH-, yang mana kalau kelebihan ion OH- itu akan bersifat basa. Nanti ion OH-nya itu akan berikatan dengan H2CO3- menjadi ini larutannya HCO3 ditambah H2O. Nah, jadi reaksinya seperti ini ya. Oke, ini udah setara ya anak-anak. Oke. Nah, jadi nanti ketika ion
OH- lebih di dalam darah, nah akan berikatan dengan H2CO3 nih. Ketika berikatan dengan H2CO3, nanti akan menghasilkan HCO3 dalam bentuk larutan dan H2O dalam bentuk liquid gitu. Jadi nanti darah akan tetap stabil. Oke, jadi tadi kita udah ngejelasin. Sekarang lanjut ya. Ada satu lagi contoh atau aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa lebih searching lagi ya nanti di Google atau di internet gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau jelasin sekilas nih. Jadi di dalam tubuh kita itu kan ada sel ya. Nah, di dalamnya itu, di dalam selnya itu punya cairan. Nah, cairan sel juga sama, jadi mempunyai pH gitu ya. Nah, pH-nya yang ada di dalam cairan itu harus selalu stabil. Maka ketika ada suatu zat atau kayak kelebihan zat seperti tadi ya, entah ion H+ atau OH- yang akan menyebabkan asam atau basa. Nah, itu nanti akan diseimbangkan dengan asam fosfat, yaitu bisa kita tulis ya dalam bor. Bentar. Nah, jadi ion OH- atau H+-nya itu nanti akan berikatan dengan H2PO4- atau HPO4-. Nah, jadi ketika di dalam cairan sel itu nanti kelebihan ion H+, berarti nanti ion H+-nya itu akan berikatan dengan HPO4- menghasilkan senyawa H2PO4. Nah, sebaliknya ketika kelebihan ion OH-, maka akan berikatan dengan HPO4- menjadi HPO4 ditambah H2O. Nah, jadi konsepannya sama ya seperti tadi ya. Akan kelebihan ion kelebihan ion H+ akan ditangkap dengan HPO4 menjadi H2PO4, dan kelebihan ion OH- akan ditangkap dengan HPO4 menjadi HPO4- menjadi HPO4 ditambah H2O gitu ya. Nah, oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada yang belum dimengerti? Tidak, sudah mengerti. Sudah mengerti? Oke, kalau misalnya sudah mengerti, nanti Ibu akan kasih tugas ya untuk tadi memperlancar lagi hitungan pH-nya. Oke, kalau gitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.